Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat kan? Pada video kali ini Pak Reza akan menerangkan tentang satu, energi panas, dua, suhu, tiga, isolator dan konduktor, empat, penyusutan dan pemuaian. Jadi tolong simak video Pak Reza dengan baik. Jangan lupa dicatat. Siapkan buku catatannya, siapkan bolpen dan pensilnya, supaya kelak besok saat ujian ataupun saat ulangan kalian bisa mengerjakan dan bisa istilahnya membuka lagi untuk belajar mengulang materi-materi yang Pak Reza sudah sampaikan. Jadi tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa juga sebelum menyimak video, sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita simak video Pak Reza kali ini. Semangat ya anak-anak. Assalamualaikum. Nah, mari kita simak video pembelajaran suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Materi yang pada video kali ini adalah kelas 5, tema 6, subtema 1, yaitu suhu dan kalor. Pertama yang kita pelajari adalah energi panas. Apakah itu energi panas? Energi panas disebut juga energi kalor. Nah, tadi kan judulnya adalah suhu dan kalor. Inilah yang disebut energi kalor itu, atau kalor itu adalah energi panas. Jadi yang akan kita pelajari adalah energi panas. Sumber energi panas adalah semua benda yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Ingat, energi panas nama lainnya energi kalor. Contoh sumber energi panas adalah matahari, api, dan semua benda yang dapat menghasilkan panas. Sumber energi panas ada dua macam, alami dan buatan. Yang alami adalah api dan matahari karena diciptakan oleh Allah. Yang buatan seperti alat-alat rumah tangga seperti solder, seperti setrika, seperti itu. Lanjut saja. Masih energi panas. Energi panas dapat dihasilkan dengan cara menggesekkan dua permukaan benda. Jadi energi panas itu bisa kita buat sendiri sebenarnya, pakai tangan kita. Jadi energi panas timbul karena adanya gesekan dua permukaan benda. Contohnya adalah coba kalian gosok-gosokkan dua telapak tangan kalian. Pasti rasanya hangat atau panas. Contohnya, satu, menggesekkan kedua telapak tangan. Dua, menghasilkan api dengan menggesekkan dua batu api. Ini contoh yang kedua ini dulu dilakukan oleh nenek moyang kita. Menggesekkan dua buah batu api untuk menghasilkan api, ataupun menggesek-gesekkan kayu, memilin-milin kayu, memutar-mutar kayu di atas daun supaya akan timbul api atau energi panas. Selanjutnya, suhu. Suhu beda dengan energi panas ya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Jadi energi panas sendiri itu akan diwujudkan berupa besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Contoh, energi panas api itu 100 derajat umpamanya. Nah, itulah untuk mengetahui besaran panas itu dengan cara suhu. Jadi suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Alat untuk mengukur suhu dalam derajat panas disebut termometer. Biasanya termometer derajat Celcius, termometer badan itu. Jadi alat untuk mengukur suhu badan atau alat untuk mengukur suhu itu namanya termometer, tapi satuannya adalah biasanya derajat Celcius atau derajat Reaumur atau derajat Fahrenheit, tergantung termometernya jenis apa. Yang ketiga, alat untuk mengukur panas jika dinyatakan dalam kalori disebut
dengan alat kalorimeter. Jadi panas juga kadang dinyatakan dalam bentuk kalori. Mengukurnya dengan alat namanya kalorimeter. Jadi kalau alat untuk mengukur suhu dalam derajat Celcius atau dalam derajat itu menggunakan termometer. Tetapi kalau untuk mengukur panas jika dinyatakan dalam kalori dengan alat namanya alat kalorimeter. Selanjutnya konduktor. Ini yang sering keluar di ujian nasional. Konduktor adalah benda yang dapat dengan sangat baik menghantarkan panas. Konduktor adalah benda yang dapat dengan sangat baik dalam menghantarkan panas. Contoh konduktor apa Pak Reza? Aluminium, air raksa, besi, baja, dan lain-lain. Yang termasuk logam, seng, tembaga, timah, timbal, seperti itu, perak, emas. Itu contoh-contoh konduktor. Kaca itu juga konduktor, tapi konduktor yang tidak baik, tapi masih termasuk konduktor. Selanjutnya konduktor. Selanjutnya adalah isolator. Itu judulnya salah ya anak-anak, mohon maaf. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Itu judulnya isolator ya anak-anak. Belum Pak Reza rubah, mohon maaf sekali. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh isolator adalah kayu, plastik, karet, kain, kertas. Pokoknya bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Seperti itu. Selanjutnya, konduktor dan isolator dalam alat rumah tangga. Nah, ini yang sering keluar di ujian nasional. Biasanya ada gambar setrika atau solder seperti itu. Ada lagi ceret biasanya atau panci yang biasanya keluar, disuruh menunjukkan nomor berapa yang termasuk isolator atau nomor berapa yang termasuk konduktor. Seperti nanti kalau kalian mengerjakan soal latihan dari Pak Reza, pasti ada contoh soal yang sering keluar di ujian nasional. Nah, teflon atau panci seperti itu. Isolatornya di bagian pegangannya, konduktor bagian pancinya. Jadi isolator itu kalau kita pegang biasanya tidak panas saat kita memasak. Tetapi kalau konduktor saat kita memasak di atas api, konduktor kalian pegang, itu pasti rasanya sangat panas sekali. Itulah bedanya isolator sama konduktor. Biasanya isolator itu untuk pegangan panci, pegangan ceret, pegangan solder, pegangan setrika. Kalau konduktor biasanya yang jika dipegang itu menghantarkan panas atau menyalurkan panas. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, pemuaian dan penyusutan. Ini juga sering keluar di ujian nasional. Soalnya berbagai macam. Sudah Pak Reza tuliskan di latihan soal. Tolong latihan soal juga kalian screenshot juga supaya kalian punya file. Seperti itu. Pemuaian apa toh Pak Reza? Pemuaian adalah bertambah panjang atau bertambah besar atau bertambah banyak benda yang diakibatkan oleh pengaruh energi panas. Penyusutan kebalikannya, pemuaian adalah pemendekan atau berkurangnya ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh pendinginan suhu di sekitarnya. Jadi pemuaian itu bertambah banyak, bertambah panjang, bertambah besar, bertambah lebar karena energi panas. Kalau penyusutan kebalikannya, pemendekan atau ukurannya semakin kecil atau semakin sedikit yang diakibatkan oleh suhu dingin. Seperti itu. Yang sering keluar di ujian nasional seperti berikut contoh pemuaian. Jadi ini yang paling sering keluar di ujian nasional sampai sekarang. Air raksa pada termometer naik saat terkena panas badan. Berarti air raksa kalau terkena air dingin kira-kira bagaimana anak-anak? Menyusut, bukan memuai. Jadi air raksa pada termometer naik.
atau memuai saat terkena panas badan. Kedua, pemasangan rel kereta saat malam hari dibuat renggang supaya tidak melengkung saat memuai pada siang hari. Jadi pemasangan rel itu kalau pada malam hari masangnya itu dibuat agak renggang. Supaya apa? Supaya saat rel itu terkena panas pada siang hari, ukurannya kan bertambah kalau siang hari. Kalau bertambah nanti kalau seumpamanya tidak renggang atau pemasangan relnya rapat dan terjadi pemuaian, nanti bisa-bisa terjadi relnya itu terjadi melengkung saat memuai kalau pemasangannya rapat. Maka dari itu saat malam hari masangnya adalah renggang supaya saat siang harinya saat memuai relnya itu menjadi rapat. Bayangkan saja kalau memasang relnya itu rapat, saat siang hari memuai apa yang terjadi? Relnya itu bertambah panjang. Nah, kalau rapat nanti relnya itu bisa melengkung. Masangnya rel itu rapat saat malam hari, siang harinya rel memuai, akhirnya relnya melengkung. Jadi pemasangan rel kereta api pada saat malam hari dibuat renggang supaya tidak melengkung saat memuai di siang hari. Nomor 3, pemasangan kabel listrik pada malam hari dibuat tegang atau dibuat manteng, bahasa Jawanya dibuat tegang supaya saat siang hari saat memuai kabel tidak terlalu kendor. Bayangkan saja kalau memasang saat malam hari dibuat kendor, nanti siang hari terjadi pemuaian, terjadi penambahan panjang kabel karena pemuaian, kabelnya akan jadi tambah kendor, bisa-bisa ngelembreh ataupun kendor sampai bawah. Itu sangat bahaya. Maka dari itu kalau masang kabel listrik jalan, masang kabel listrik di pinggir jalan itu loh anak-anak, saat malam hari dibuat tegang supaya saat siang hari saat terjadi pemuaian kabel listrik tidak terlalu kendor, tidak terlalu nglembreh, bahasa Jawanya seperti itu. Selanjutnya apalagi ya? Jendela diberi ruang muai supaya tidak pecah saat terjadi pemuaian. Perhatikan aja, daun jendela kalian itu pinggirnya atas, bawah, samping kanan, samping kiri, di bagian kacanya itu ada sedikit ruang. Itu untuk apa Pak Reza? Untuk memberi ruang muai. Jadi kaca juga dapat memuai. Kalau kacanya memuai, nanti bertambah besar. Kalau tidak ada ruang muainya, nanti bisa-bisa kacanya pecah. Maka dari itu, jendela itu diberi ruang muai sedikit supaya untuk kalau terjadi pemuaian tidak pecah. Seperti juga pemasangan keramik lantai kita, itu kan ada sedikit celah antar keramiknya, garis-garis itu loh anak-anak. Lah itu juga untuk memberi ruang muai keramik supaya keramiknya tidak pecah saat memuai. Selanjutnya, penyusutan. Penyusutan kebalikannya pemuaian. 1. Air raksa pada termometer turun saat terkena suhu dingin. 2. Pemasangan rel kereta saat siang hari. Nek tadi kan pemasangan rel kereta api saat malam hari dibuat renggang. Kalau menghindari pemuaian, kalau menghindari penyusutan, pemasangan rel kereta api saat siang hari dibuat rapat supaya tidak terlalu renggang saat penyusutan di malam hari. Jadi kalau memasang rel kereta api itu pada saat siang hari, itu dibuatnya rapat. Kok tidak renggang Pak Reza? Kalau renggang, nanti saat malam hari menyusut, akhirnya renggangnya semakin banyak atau terlalu renggang. Itu bahaya untuk kereta api. Maka dari itu kalau masang rel kereta api saat siang hari itu dibuat rapat supaya saat menyusut malam hari tidak terlalu renggang. Ketiga, pemasangan kabel listrik saat siang hari dibuat
Kendor. Pemasangan kabel listrik saat siang hari dibuat kendor supaya tidak putus saat menyusut pada malam hari. Bayangkan saja kalau pemasangan kabel listrik siang hari dibuat tegang, apa yang terjadi jika terjadi pemutusan? Terjadi penyusutan malam hari. Kabel akan putus karena kabelnya menyusut. Jadi kalau memasang kabel listrik di pinggir jalan itu siang hari itu dibuatnya agak kendor supaya saat malam hari terjadi penyusutan tidak putus. Nah, contoh pemuaian dan penyusutan masih banyak sekali di internet. Silahkan kalian cari sendiri supaya kalian lebih mengetahui lagi. Kalian baca buku-buku ataupun kalian latihan soal-soal sendiri supaya kalian bisa menambah ilmu yang lain-lainnya. Karena contoh pemuaian dan contoh penyusutan ini sering keluar di ujian nasional. Nah, sekian saja dari Pak Reza, matur nuwun sangat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya tidak terlalu panjang ya anak-anak. Semangat belajar, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.